Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ikhwan wa tullab, a'azakumullahu jami'an. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah, la'allana bi khair. Insyaallah fi hadhihi al-lailah insyaallah sanastamiru darsana khusus العلم التجويد. قبل أن نبدأ أنا أريد أن أذكر الأسماء التي في كشف الخضور. من غيب اليوم? Siapa yang hadir pada hari ini? Ramai. Naam, mungkin sebagian ini ada wajah-wajah baru, masih ada wajah yang lama, ya. Alhamdulillah, ya. Ana ucapkan ahlan wa sahlan ya talabul ilm, ya. Adapun yang lama, alhamdulillah masih Allah berikan keistiqomahan untuk terus belajar. Adapun yang baru mungkin memohon kepada Allah agar juga diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, ya, karena namanya belajar itu memang penuh kesabaran, ya. Ilmu-ilmu yang diambil itu banyak bersabar, kemudian kesungguhan, maka ini yang akan kita dapatkan, ya. Zaka, hirsun, ya kan, kecerdasan, kemudian semangat, kemudian apalagi wasubatul ustad beserta guru, kemudian waktu yang lama, ya. Maka belajar itu dengan waktu yang panjang. Tidak mungkin baru seminggu dah jadi ulama, dah jadi ustad, tidak mungkin, ya. Bahkan kita semuanya disebut thalabul ilm. Kedudukan kita semua adalah thalabul ilm. Ana wa antum semuanya thalabul ilm, ya. Ya, mungkin ana mau kenalan dulu, ya. Aang Kurniawan, masih ada. Abu Salma Sulaiman, mustami', ya. Abu Isrian, belum tahu. Al-Faruli, Bayat Manisa, Budiman, Chandra, Darman, Dimas Nurul Hidayah, Dindra Gustama, Erik, Hengki Saputra, Khairi Ikhwan, Nur Hidayat, Rikwan, tidak hadir. Saharuddin, Uray Saputra, Windy Juniandar, Basuki Rahmat, Marjuan Syah, Zuara Ferdi Gunawan, ya, ramai, ya, 21. Ada yang tidak masuk sebagian, mungkin ada yang keluar tidak tahu keterangannya, nanti mudir yang lebih tahu nanti. Saya ikhwan, di sini ana mengajarkan ilmu tajwid mulai dari awal pengenalan, pengantar kemarin dari ilmu tajwid sampai kita kemarin masuk makharijul huruf, ya. Adapun kitab-kitab yang digunakan itu nanti mungkin menyusul, ada revisi mungkin, ya, ada revisi mungkin nanti kita kopikan lagi
tentang ilmu tajwid, ya. Biasanya menggunakan ini. Kalau ada yang buku ini yang ada dulu daurah bersama ana, daurah tajwid kemarin sama ana Al-Fatihah. Pakai buku ini aja bawa, enggak apa-apa. Masih ada? Nah, bawa ini aja. Ini dibawa. Ya, karena di sini ada pelajaran makharijul huruf. Ini lengkap juga semuanya ada. Ya. Ya. Besoklah dibawa. Besok masih ada kah? Ya. Iya. Pentingnya kita belajar tajwid, ikhwan, ya. Mempelajari ilmu tajwid ini merupakan kewajiban, ya. Bahkan dari perkataan Al-Imam Ibnul Jazari, ya, beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidul Qur'an athim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Dan mengamalkan tajwid, kata Al-Imam Ibnu Jazari, merupakan kewajiban yang hukumnya tetap bagi seluruh muslim yang mukallaf, ya, hatmun lazim, ya. Yang meninggalkan dengan sengaja tidak mau belajar, ya, tidak mau mengamalkan tajwid, maka saat membaca Quran sampai dia lagi mengubah makna, maka ia berdosa. Ini perkataan Al-Imam Ibnul Jazari. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Kenapa? Karena bersama dengan tajwid Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan cara membacanya, ya, serta bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an dan cara membacanya darinya sampai kepada kita. Artinya Allah ini mencintai orang yang belajar Quran, yang membaca Quran sebagaimana Allah turunkan Al-Quran, ya, secara lafaz, secara bacaan, ya, secara lafaz dan bacaan, ya. Naam. Kemudian dari sini juga mengatakan apa pentingnya kita mempelajari tajwid dan tahsin. Idh wajibun qal minal a'yan ma'rifatul ada'i lil qurra'i. Sungguh wajib mereka, yaitu para ulama, berkata dari termasuk kewajiban personal a'yan, kewajiban pribadi, ya, ma'rifatul ada' lil Qur'ani, mengetahui cara membaca Al-Quran. Nah, ya, maka ini kewajiban bagi kita mempelajari ilmu tajwid, terkhusus dalam membaca Al-Quran, ya. Walaupun hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, namun membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu merupakan kewajiban yang wajib kepada seorang muslim pribadi ketika membaca Al-Quran dengan tajwid. Belajar memperdalaminya lagi itu hukumnya fardu kifayah, ya, namun berusaha membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Itu maksudnya, dengan sebenar-benar tartil. Tartil maksudnya bukan kita baca perlahan-lahan, ya, namun tartil sesungguhnya di dalam ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mengatakan tartil adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu makna tartil. Huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu makna tartil. Apa maksudnya? Huwa tajwidul huruf, dia adalah tajwid huruf. Apa tajwid huruf, masih ingat? Nah, apa tajwid huruf, masih ingat antum? Tajwid huruf adalah
ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma' i'ta'ihi ya haqquhu wa mustahaqquhu. Itu maksud tajwid huruf, mengeluarkan huruf dari makhrajnya, setiap huruf, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Itu maksudnya tajwid huruf, dengan memberikan haknya dan mustahaknya, dengan memberikan hak huruf dan mustahak huruf. Nah, itu baru tajwid huruf. Ya, mengeluarkan setiap huruf nih dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahak. Itulah tajwid huruf namanya. Dan wajib bagi seorang muslim ketika hendak memulai belajar Al-Quran, maka hendaknya dia memulai dengan mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Itu dia. Ya, ini kewajiban pertama. Makanya kita di sini kita belajar fokus dulu makhraj dan sifat. Setelah kita menguasai, baru kita masuk ke tangga berikutnya, yaitu ahkamu tajwid, yaitu masalah hukum-hukum tajwid. Nanti itu kitabnya nanti kita bahas. Mungkin kita ngambil nanti syarah Tuhfatul Atfal boleh. Ya, gitu dia. Itu tajwid. Ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran itu memenuhi 3 syarat atau 3 rukun. Yang 3 rukun ini tidak terpenuhi, maka Al-Quran itu syadz, cacat, tidak diterima, baik dalam salat ataupun di luar salat. Itu dia. Apa rukun Al-Quran itu? Kata beliau Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan, ma wafaqa wajhi nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Quran fa hadhihi salasatul arkan wa haitsu ma yahtallu ruknin usbit syuzuzahu law annahu fis sab'ah. Dan setiap yang sesuai kaidah nahwu, lihat, Al-Quran pertama kali itu harus sesuai kaidah nahwu. Makanya kita wajib belajar ilmu nahwu, bahasa Arab, nah, diperdalam. Karena Al-Quran itu sesuai kaidah nahwu. Antum lihat dalam bacaan-bacaan lafaz, terdapat ilmu nahwu di situ semuanya. Ya kan? Di situ terdapat isim-isim, fi'il, mana, huruf. Ya kan? Nah, di situ ada semuanya. Sesuai kaidah nahwu pertama. Apakah cukup sesuai kaidah nahwu? Tidak. Yang kedua, wasahha isnadan, sanadnya sahih, bersambung. Al-Quran itu sanadnya bersambung kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan sanad dari siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sanadnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan rasam atau penulisan kaidah. Walaupun secara umum ada berbeda tulisan. Ini disebut fahadhi salasatul arkan. Maka ini adalah 3 rukun dalam Al-Quran, yang apabila salah satu rukun ini hilang, maka Al-Quran itu cacat. Ya, baik di dalam solat ataupun di luar solat, maupun termasuk dalam qiraat sab'ah. Antum baca qiraat sab'ah tidak sesuai rukun, maka tidak boleh. Makanya hukum asal Al-Quran adalah, hukum membaca asal Quran adalah apa hukum asalnya? Hukum membaca Al-Quran apa? Ar-riwayat, riwayat. Makanya jelas, baca Al-Quran itu adalah riwayat, bukan ikut-ikutan. Antum baca YouTube,
dengarkan di YouTube, nanti belajarnya di YouTube, tapi tidak tahu. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an kama 'ullimtum." Bacalah Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan. Bukan belajar hanya di YouTube saja. YouTube mungkin bisa untuk menambah referensi mungkin kita, namun tidak menjadikan kunci utama untuk belajar lewat Google, YouTube, tidak bisa. Ya. Maka Al-Quran ini riwayat. Makanya antum ketika membaca Al-Quran ini ada riwayatnya. Ditanya tahu riwayat siapa antum baca nih? Selama ini antum baca riwayat siapa? Qiraatnya siapa yang antum baca qiraatnya? Qiraatnya Imam Asim. Qiraat Imam Asim. Siapa perawinya? Hafaz dan Syu'bah. Yang kita baca riwayat Hafaz dari Imam Asim. Nah, itu harus tahu. Nanti selama ini kita baca Quran, antum baca qiraat siapa nih? Qiraat yang di Indonesia lah pokoknya. Tidak bisa. Yang saya baca saat ini, saya masih belajar riwayatnya Hafaz dari qiraatnya Imam Asim, dari jalur Syatibiyah. Nah, itu dia. Makanya ada istilah riwayat Hafaz an Asim tariqah Syatibiyah. Riwayat Hafaz dari jalur Imam, dari qiraatnya Imam Asim dari jalur Syatibiyah. Makanya Al-Quran itu riwayat memang. Makanya antum jangan heran kalau ada imam membaca berbeda-beda nanti. Ya, itulah qiraat. Itulah riwayat. Ya, Al-Fatihah bisa berbeda-beda. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu riwayat-riwayat tuh. Ya. Wadduha, wadduha, wadduha. Nah, itu kan riwayat itu. Ya, jangan heran. Itu namanya qiraat. Ya, dan kita saat ini belajar qiraat Imam Asim dulu. Ya, jangan qiraat yang lain dulu. Hafaz mantapkan dulu, baru bisa masuk qiraat nanti. Ya, bagaimana kita membaca qiraat yang lain, hafaznya masih bertaburan. Ya, yang kita saat ini nih. Ya, Indonesia kan semuanya riwayat hafaz secara umum. Ini yang kita mantapkan dulu. Ya, insyaallah udah mantap nanti kita bisa belajar ilmu qiraat nanti. Walaupun bukan hafal Al-Quran 30 juz, namun belajar ilmu qiraat itu sangat penting bagi kita. Ya, nah. Tidak ada buku mas antum ya. Besok kalau ada bawalah, boleh pakai ini, kita belajar, tidak masalah. Udah ada ke semuanya nih? Belum ya? Yang ada yang buku ini bawa, tidak perlu lagi fotokopi. Ya. Tadi dari jalur apa itu?
Syatibiyah. Ya, karena setiap qiraat ini mempunyai kurang lebih 50 jalur. Kita tidak mampu mau ngapalnya jalurnya tuh. Dari jalur Hafs itu ke Syatibiyah itu ada 2 jalur. Dari Muhammad As-Sahban sama apa satunya itu terputus. Nah, di sini dari jalur Amr Ad-Dani sampai ke Syatibi. Ya. Nah, dia ada itunya. Kurang lebih 50 jalur setiap qiraat. Ya. Mau nyampaikan ke jalur itu perlu waktu yang panjang menghafalnya. Ya. Sama dengan itu, Bang, ngapal hadis tuh sanad-sanad itu lah, ada jalur tuh. Sanad-sanadnya tuh bersambung, jalur jalan-jalannya itu. Ya. Kalau antum baca itu ndak kalah 10 tahun. Ya, fokus ini aja kita, ya. Adapun jalur itu bisa baca sendiri nanti, ya. Jalur Syatibiyah. Pernah dengar juga jalur Thayyibatun Nashar. Dengan ada 2, Syatibi, Thayyibah. Kenapa biasa yang kita baca riwayat Hafs itu kadang-kadang majaisnya biasa ada 2 yang bawa. Ya kan, majaisnya kadang-kadang ada 2 yang bawa. Kadang-kadang ada yang 4 atau 5 atau lebih dari 2. Karena berbeda jalur mungkin. Yang 2 mungkin dari jalur Syatibiyah. Kalau dari jalur Syatibi, Thayyibatun Nashar 2 harakat. Kalau jalur Syatibi dia sama dengan mad muttasil. Nah, gitu dia. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada bawa 2 enggak masalah. Tapi harus konsistensi. Harus konsistensi. Ini yang kita kenal adalah tauhidul manhaj. Dalam belajar Quran ini ada namanya istilah tauhidul manhaj. Ya, apa itu arti tauhid? Satu, ya kan? Tauhid adalah satu. Kalau dalam akidah, at-tauhid yuwahidun. At-tauhid ifradullah huwal ibadah. Kan itu tauhid. Ya kan? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ifradullah huwal ifradullah alal ibadah. Kan? Nah, gitu dia. Kalau tauhidul manhaj, satu manhaj. Apa manhaj? Iya, metode atau cara. Itu manhaj. Manhaj salaf. Kan sering nyebut manhajis salaf. Manhajnya salaf, cara atau metode beragama salaf, itu maksudnya. Itu manhaj. Ya. Metode atau cara itulah manhaj namanya. Ya, kenapa kita beragama harus mengikuti salaf? Ya, itu cara kita. Tidak ada lagi kita beragama kecuali mengikuti para salaf. Membaca Quran ada tauhidul manhaj. Artinya apa? Artinya yaitu ketika membaca hendaklah membacanya dengan kalimat yang sama, tidak membeda-bedakan. Ya, itu tauhidul manhaj. Ya, lafaz yang sama mesti dibaca sama dalam sekali baca. Ini perlu diperhatikan nih. Apa contohnya? Ghunna, masalah mat. Itu kan kadang-kadang kita tidak mengamalkan satu metode. Kalau antum membaca Al-Fatihah ada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, bercampur-campur jelek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim 2 Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim. 2, 4, 6. Campur-campur. Ini tidak ada tauhidul manhaj namanya, tidak ada satu metode atau cara. Harus sama. Kalau buat 6, 6 semuanya. Ya, kalau buat 2, 2 semuanya. Kalau 4, 4 semuanya. Satu kali baca tuh. Itu masalah ukuran tuh. Belum masalah gunnah. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Padahal anin sama. Tak boleh 'anin naba'il thumma kalla pada sama. Apalagi berdekatan. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma. Tuh. Apalagi berdekatan, harus betul-betul tuh dijaga tuh. Itu namanya konsisten dalam membaca. Tidak berubah-ubah. Maknanya sama, cara bacanya, lafaznya sama. Mat wajib 5, mat wajib seterusnya 5, satu kali baca. Ya. Tidak boleh campur-campur baca. Itu harus diperhatikan tuh. Ya. Jam berapa kita azan nih? Jam 7 lewat 15 kah? 13. Naam. Berhubung tak ada buku masih antum nih, jadi sulit mau ini. Ya. Jadi kalau ada buku enak kita menjelaskannya. Ya, itu masalah seputar dengan tajwid. Ya. Nanti lebih mendalamnya nanti besoklah kita mungkin ini difokuskan. Kita belajar makharijul huruf. Sebenarnya belum sampai di situ. Sebenarnya banyak kita tamhidi dulu sebenarnya. Ya. Kita dari mulai tamhidi dari awal. Permulaan tamhid tentang tajwid nih, baru nanti belajar makharijul huruf. Namun sangat lama. Ya. Karena yang kita perlu pelajari nanti tentang lahan, kesalahan dalam membaca Quran. Dah kah kemarin tuh? Dah, yang baru tuh. Paling kita bahas nanti al-lahnu, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian nanti bab ta'awuz dengan bab basmalah, ini perlu dibahas juga tuh. Ya kan? Itu permulaan-permulaan, nanti baru kita mendalam. Kayaknya memang dihitungkan lagi, tidak apa-apa. Anggap kita semua ini baru masuk, jadi ngulang lagi. Ya. Nah, mungkin besok kita masuk ke al-lahnu, yaitu al-mailu wal inhirab, menyimpang dari yang benar. Itu namanya lahan, menyimpang dari yang benar. Ya, inhirab. Itu dia. Di dalam Al-Quran itu ada menyimpang. Ya, dalam membaca itu ada menyimpang. Dan kita dalam beragama memang ada istilah juga, tidak boleh menyimpang dari yang benar. Al-lahad. Ya. Ilhad, menyimpang. Ya. Dalam Al-Quran juga ada al-lahnu, menyimpang dari yang benar. Ya.
Nanti al-lahnu ini kita bagi dua, al-lahnu jali, al-lahnul khafi. Kesalahan yang jelas, kesalahan yang tersembunyi. Nah, itu lahnu nanti. Ya. Al-lahnul jali ini mesti dihindari, terlebih seorang qari, dihindari al-lahnul jali. Ya. Kesalahan yang jelas. Ya. Apa misalnya? Ziyadatul huruf, menambah huruf. Ya. Kemudian ibdalul huruf, mengganti huruf atau harakat. Ya. Mengurangi huruf juga jali. Mengubah, menambah, mengurangi harakat atau huruf, kemudian berhenti juga salah, itu termasuk lahnul jali. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, apalagi terlebih dalam membaca surah Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya, dalam kitab Al-Umnya, orang yang keliru dalam surat Al-Fatihah, kata Imam Syafi'i ini, ya, bukan ana, ya, kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dia membaca Al-Fatihah terdapat al-lahan, kesalahan yang dapat merubah makna, saya berpendapat bahwa solatnya tidak sah. Ya, la salata liman lam yaqra bi fatihil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalil bahwasanya Al-Fatihah merupakan rukun yang wajib dalam salat. Sengaja atau tidak sengaja membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Ini kalau tidak membaca, apalagi membacanya merubah makna lagi, ya, maka saya bertambah solatnya tidak sah. Begitu pula tidak sah orang yang solat di belakangnya, ya, yang menjadi makmum maksudnya. Namun kata beliau, kalau jika kekeliruannya terdapat kesalahan selain surah Al-Fatihah, maka saya tidak menyukainya. Saya tidak suka selain surah Al-Fatihah, ya. Namun saya tidak bertambah bahwa ia mesti mengulangi salatnya, ya, Al-Fatihah ini besar konsekuensinya. Cukup Imam Syafi'i tidak. Al-Imam Nawawi mengatakan wajib membaca surah Al-Fatihah dalam salat dengan menyempurnakan seluruh huruf dan tasydidnya. Dalam surah Al-Fatihah nanti ada juga tasydid-tasydidnya, ada berapa tuh? Ya, yang berjumlah 14, dan diantara 3 tasydid pada basmalah, apabila ada huruf yang tidak terbaca atau meringankan tasydid, ya, atau mengganti sebuah huruf dengan huruf lain pada lisannya sehat, maka bacaan dalam salat tidak sah. Itu Imam Nawawi itu. Masih ada Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah secara tertib urutannya. Ini jelas. Tak boleh dari bawah ke atas, tak boleh. Ya, dan ditunaikan tasydidnya tanpa terjatuh pada kekeliruan yang dapat mengubah makna. Ada lagi, ada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma man lam yuqimu qira'at al-Fatihah fala yusalli khalfahu illa man huwa mislu fala yusalli khalfal al-thar alladhi yubaddilu harfan bi harfin illa harf ad-dad idza akhrajahu min tarfil fam kama huwa 'adatu katsirin minan nas. Wa amma, dan adapun seorang yang tidak membaca Al-Fatihah, yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maksud kata beliau, maka janganlah solat di belakangnya menjadi makmum, karena solatnya tidak sah kecuali bagi orang yang semisal dengannya. Maka janganlah solat menjadi makmum di belakang orang yang cadel berat, yang dapat mengubah sebuah huruf menjadi huruf yang lain, kecuali apabila perubahannya terjadi pada huruf dad saat ia mengeluarkannya dari ujung mulutnya, sebagaimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang yang mengubahnya menjadi dha, walau, karena seperti itu tuh, ya, gitu dia. Namun kalau sudah mengubah makna, maka hukumnya haram,
Ini Al-Fatihah nih ya. Karena konsekuensinya besar memang. Ya, yang semangat jadi imam misalnya di mana-mana, kalau dibawakan ini takut ya nih. Mau belajar betul-betul dia. Saat sekarang kan imam masjid kan di mana-mana semangat. Sendorongan be. Ini imam. Padahal dia menanggung tuh. Ya. Apa contohnya? Alhamdu. Ya kan? Rabbil alamin. Itu kan dah mengubah huruf, ya jelas. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa itu mengubah makna. Yang seharusnya hanya kepadamu kami menyembah dan minta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepada matahari kita menyembah. Ini bisa jadi syirik. Artinya jadi syirik, tidak boleh. Siratal ladzina an'amta, diubah harokatnya siratal ladzina an'amtu alaihim. Ini tidak boleh. Ya, ini surah Al-Fatihah. Ya. Bagaimana menyebutkan sad dengan sin? Sirata, maka hukumnya boleh. Karena sebagian qiraat membacanya sin, yaitu Ibnu Katsir. Kemudian sad itu ulama qiraat lainnya membaca sad juga. Ya, maka orang yang susah masih belum bisa belajar sad, maka dia tidak disalahkan ketika ihdinas sirata. Yang tidak boleh ihdinas syira, itu dah mengubah. Ihdinas syira, shin tidak boleh. Kalau sin masih diperbolehkan karena ada riwayat sebagian membacanya pakai sin. Nah gitu dia. Ya, ihdinas syira tidak boleh. Ihdinas sira masih boleh. Karena apa? Karena makhrajnya dan sifatnya sama. Sama-sama memiliki sifat as-safir. Sin, sad, za, tiga ini sama sifatnya as-safir. Makhrajnya juga sama. Ya, nah, itu masalah lahnu. Yaitu lahnul jali, yang nampak. Kesalahan itu nampak dilihat oleh orang. Antum pun ketahuan. Misalnya dia baca an'amtu alaihim, salah ketahuan. Namun kalau kesalahan khafi, kesalahan yang ringan, itu hanya diketahui oleh orang yang belajar ilmu tajwid atau ahlu tajwid. Dia mengetahui kesalahan ringan tuh, misalnya sifat hurufnya. Nah, itu kan biasa kesalahan khafi, yang ini dimaafkan. Kesalahan khafi itu dimaafkan. Namun kalau kesalahan jali yang dapat merubah makna, ini tidak boleh. Ya, ini masalah lahan. Iya, huruf kha dan gha. Iya. Iya, huruf kha dan gha itu memang berbeda. Makhrajnya sama, yaitu di akar lidah, di tenggorokan, tapi tumbuhnya di akar lidah dengan lak-lakan itu kenanya. Gha, kha, gha. Kalau kita baca Siratal ladzina an'amta alaihim khairil, berarti khairi kan berbeda makna. Khairi kebaikan, ghairi itu selain. Itu juga mengubah makna karena mengubah huruf. Makanya konsekuensi mengubah huruf itu akan fatal. Sama bak kolbun sama kalbun. Kolbun hati, kalbun itu anjing. Kan berubah tuh. Ya kan? Kul katakanlah, kul makanlah. Kan itu beda. Kul huwallah katanya. Pada kul huwallah. Nah, maka perlu kita jelaskan. Baik, kita sambil membahas sedikit ya. Lahnul khafi tadi ya. Ya, sampai lahnul khafi. Lahnul khafi ini adalah kesalahan yang ringan, kesalahan yang tersembunyi, yang ini hanya dapat diketahui oleh orang yang mumpun dalam ilmunya. Apa contohnya? Contohnya tidak menyempurnakan harokat sebagaimana mestinya.
tidak menyempurnakan harokat. Contoh ketika kita mengucapkan pada huruf-huruf mad, ya kan, kadang-kadang bisa berubah o, kadang-kadang bisa o, tidak boleh. Maka perlu dengan menyempurnakan harokat. Ya, harokat cuma ada 3, fathah, kasrah, dhammah. Itu dia. Kan a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, fa, fi, su. Jelas? Ya. Nah, jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin. Rabbi, 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 tidak Rabbi, yang beda. Rabbi, Rabbi, kan beda. Nah, gitu dia maksudnya. Itu tidak mempunyai harakat. Ketahuan nih, kalau bagi yang mumpun tajwid ketahuan. Kalau sama-sama antum, ya betul semua. Tidak diketahui soalnya. Apalagi berlebihan dalam menebalkan huruf-huruf tafkhim dan tarkik. Tidak boleh berlebihan, karena huruf ini dalam Al-Quran adalah ada istilahnya takalluf. Takalluf yang disyariatkan, takalluf yang tercela. Jadi membaca Quran itu ada istilah takalluf. Berlebih-lebihan juga tidak boleh. Namanya berlebihannya jelek. Ya, berlebihan dalam beragama bid'ah. Kenapa bid'ah dilarang? Karena sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia sebenarnya, gitu sebenarnya. Makanya dilarang. Sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan itulah dilarang. Karena bid'ah itu keluar dari syariat, tidak mampu dilaksanakan, dibuat-buat, tidak mampu sebenarnya, makanya tidak boleh. Ya, jadi berlebihan dalam menebalkan huruf-huruf tafkhim dan tarkik tidak juga boleh berlebih-lebihan. Apa contoh berlebihannya? Seperti huruf ra itu ar-rahmanir rahim, itu kan tak berlebihan toh. Ya, nah, tidak boleh berlebihan. Ada timbangannya, ada mizan. 1 kilo, ya 1 kilo, tidak bisa dikurang, bobotnya tidak bisa dikurang, tidak bisa dilebihkan. Ya. Apalagi contoh kesalahan khafi, mengalirkan dengan sengaja nih huruf-huruf yang berharokat melalui rongga hidung, tidak boleh. Ya, sengaja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hidung semua tuh. Walaupun bagus suaranya tapi tidak bagus, itu adalah kesalahan yang mesti dihindari. Ya. Huruf apa yang lewat hidung? Nun dan mim saja. Huruf-huruf gunnah itu tidak boleh lewat hidung. Ya. Makanya bagaimana caranya? Belajar nanti dari huruf hijaiyah itu, tutup hidungnya tuh. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, itu ditutup hidungnya sampai ya, untuk supaya tidak lewat hidung. Ya. Nah. Baik, mungkin besok kita lanjutkan lagi, ya, masih berkenaan lahnul khafi. Karena ada ini. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.